Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anakku yang hebat, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang kedua ini, kami akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Setelah pertemuan yang pertama kemarin, kalian sudah mengenal bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pertemuan yang pertama sudah saya jelaskan bahwa setiap bilangan bulat kecuali 0 itu punya pasangan atau lawannya ya. 1 misalkan lawannya min 1, min 5 lawannya 5, dan seterusnya. Ini nanti sangat berguna sekali dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada prinsipnya, jika penjumlahan dengan bilangan positif, nanti kalau bilangan positif dijumlahkan, itu prinsipnya loncat ke kanan ya, atau bergerak ke kanan. Sebaliknya, kalau penjumlahan itu dengan bilangan negatif, itu nanti kita bergerak ke kiri atau loncat ke kiri. Dan jika terdapat operasi pengurangan, maka jadikan operasi penjumlahan itu dengan lawannya ya. Jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu kalian nanti bisa pakai 3 prinsip ini ya, 3 prinsip. Jika dijumlahkan dengan bilangan positif, bergerak ke kanan atau loncat ke kanan. Jika negatif, ke kiri. Dan jika terdapat operasi pengurangan, jadikan operasi penjumlahan itu dengan lawannya. Nah, coba perhatikan. Ini saya membuat garis bilangan ya. Buat garis bilangan. Coba misalkan ya, misalkan 3 ditambah 5. 3 tambah 5. 3 tambah 5 berarti dari 3 ini 1, 2, 3. Karena ditambah bilangan positif, maka ke kanan ya, 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 8. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Misalkan min 2 ditambah 4. Nah, min 2 tambah 4. Min 2, berarti kita mulai dari min 2 ini aja ya. Ditambah 4, berarti bergerak ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi min 2 tambah 4 itu adalah berapa? 2. Udah 2 ya. Kita coba lagi. Misalkan min 3 dikurangi negatif 5. Nah, min 3 dikurangi negatif 5. Karena ini pengurangan ya, coba jadikan penjumlahan dulu. Negatif 3 ditambah, jumlahkan dengan lawannya. Lawannya negatif 5. Ini lawannya negatif 5 itu adalah 5. Jadi ini menjadi min 3 tambah 5. Min 3 dikurangi min 5 itu menjadi min 3 tambah 5. Min 3, kita berangkat dari min 3 dulu. Ya, dari min 3 ini ya. Kemudian ditambah 5. Karena ditambah bilangan positif, maka ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan 2. Ulangi lagi ya. Sekali lagi. Misalkan negatif 3 ditambah 6 ya. Negatif 3 tambah 6 dikurangi negatif 1. Sama dengan berapa ini? Ini ada pengurangan ya, kita rubah dulu. Negatif 3 ditambah 6. Pengurangan jadikan penjumlahan ya, ini ya. Jadikan penjumlahan, tapi dijumlah dengan lawannya. Lawannya min 1 itu berapa? 1. Jadi menjadi negatif 3 tambah 6 ditambah 1. Negatif 3, kita berangkat dari negatif 3 ya, ditambah 6 berarti bergerak kemana? Kanan atau kiri? Ya, kanannya 6 langkah. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ditambah 1, berarti ke kanan lagi. 1. Biasanya berapa ini? 4. Nah, itu caranya ya. Sekarang kita lanjut sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Secara umum, jika A dan B itu adalah sembarang bilangan bulat, ya, maka berlaku yang pertama sifat komutatif. Ini pernah dikenalkan di SD, sifat komutatif. Sifat komutatif itu A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi bolak-balik sama ya. Contohnya seperti ini, misalkan ya, seperti ini. Kan A dan B ini berlaku untuk bilangan bulat sembarang ya. Misalkan kita ambil bilangan bulat itu misalkan 3 ditambah 5. Ini A, ini B itu sama dengan 5 ditambah 3. Ini nilainya 8, ini juga nilainya 8. Misalkan lagi negatif 3 ditambah 4. Ini berapa nilainya? Yang 1 ya. Itu sama dengan 4 ditambah negatif 3. Nilainya juga 1. Ini yang namanya sifat komutatif. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Begitu juga dengan yang lain ya. Sekarang kita coba untuk sifat yang kedua ya, Sifat yang kedua itu namanya sifat asosiatif. Pengelompokan ini ya. Jadi kalau A ditambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C. Jadi tempat kurungnya berbeda, tapi urutan angkanya bersama-sama ya, ini A, B, C ya, A, B, C. Nah ini namanya sifat asosiatif. Coba kita praktekkan ya. Misalkan kita ambil 3 ditambah 2 ditambah 1. Menurut sifat ini berlaku juga 3 tambah 2 dalam kurung ditambah 1. Kalau kita hitung, yang dalam kurung ini kan 3 ya, tambah 3. 3 tambah 3 berapa? 6 ya. Sekarang yang ini, yang dalam kurung kerjakan dulu. 3 tambah 2 berapa? 5. Ditambah 1. 5 tambah 1 berapa? 6. Hasilnya sama. Ini namanya sifat asosiatif. Negatif 3, jangan lagi ya, ditambah 2, ditambah 4, sama dengan negatif 3, tambah 2, tambah 4. Ini kurungnya di sini, ini kurungnya di situ. Maka sama hasilnya. Negatif 3 ini. 2 tambah 4 berapa? 6 ya. Negatif 3 tambah 6, 3. Yang ini juga. Negatif 3 tambah 2 berapa? Ya, negatif 1 ditambah 4 ya. Negatif 1 tambah 4 berapa? 3. Ini adalah sifat asosiatif. Nah, kembali ke sifat komutatif ya, perhatikan. Kembali ke sifat komutatif. Apakah sifat komutatif ini juga berlaku untuk pengurangan? Kalau untuk penjumlahan ini kan berlaku sifat komutatif. Apakah berlaku untuk pengurangan? Kita coba aja, misalkan 2 dikurangi 3, apakah sama dengan 3 dikurangi 2? Sama apa enggak ini? 2 dikurangi 3 berapa? Negatif 1 ya. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Tentu saja tidak sama. Maka untuk pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Nanti kalian coba untuk sifat asosiatif, apakah pengurangan itu juga berlaku. Kita lanjut. Sifat-sifat lain dari bilangan bulatnya. Yang pertama, bilangan genap ditambah bilangan genap sama dengan bilangan genap. Kita coba ya. Maka bilangan genap, bilangan genap itu kan misalkan 2 ditambah 4. Ini genap,
ini juga genap. Apakah hasilnya genap? 2 tambah 4 sama dengan berapa? 6. Genap ini. 2 tambah 4 sama dengan genap tambah genap sama dengan ini yang pertama ya. Yang kedua, bilangan genap ditambah bilangan ganjil itu sama dengan bilangan ganjil. Kita coba. Misalkan 4 ditambah 5. Ini genap, ini ganjil. Apakah sama dengan ganjil? 4 tambah 5 itu berapa? 9. Benar ya? Genap ditambah ganjil itu hasilnya ganjil. Yang ketiga, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil itu bilangan genap. Coba ya. Ganjil, misalkan 1 ditambah ganjil 5. 1 tambah 5 adalah 6. Ganjil ditambah ganjil hasilnya genap. Sekarang kita lanjut untuk contoh soal ya. Misalkan ada 4 soal ini. Nomor 1, tentukan hasil dari ini ya, ABCD. Negatif 12 tambah 5. Coba kita buat garis bilangan sekarang gini ya. Ini 0 misalkan ya. Ini negatif 12 ini. Berarti negatif 12 ditambah 5. Berarti meloncat ke kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ini? Ya, negatif 7. Berarti ini sama dengan negatif 7. Sekarang untuk yang nomor B, 7 dikurangi negatif 8 ditambah 3. Kita coba garis bilangan. 0. Kita berangkat mulai 7 ya. 7 misalkan ini. Dikurangi ya. Ini kita coba ubah dulu. Berarti ini kan sama dengan 7 dikurangi ya, pengurangan jadikan penjumlahan ya. Ditambah dengan lawannya min 8 yaitu 8 ditambah 3. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tidak pakai garis bilangan bisa ini positif semua bilangannya. 7 tambah 8 tambah 3 berapa? 7 tambah 8 15, 12 tambah 3 yaitu 18 ya. Sekarang yang C ya, yang C. Negatif 6 dikurangi 7 ditambah negatif 8. Coba, ini kita rubah dulu jadi negatif 6. Karena dikurangi, kita jadikan penjumlahan. Lawannya 7 adalah negatif 7. Gitu ya. Ditambah negatif 8. Nah, sama dengan berapa ini? Negatif 6 ditambah negatif 7 kalau kita buat garis bilangan negatif 6 berarti misalkan mulai dari sini negatif 6 itu ya, negatif 6 ditambah negatif 7 berarti sana 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya, berarti negatif 13 ya, negatif 13 ditambah negatif 8 ya, ditambah negatif 8 berarti ke kiri lagi ya, berapa? Berarti sama dengan negatif 21 ya caranya. Sekarang yang nomor D ya, nomor D. 8 dikurangi 9 dikurangi 6 ditambah 3. Kita buat dulu 8 dikurangi ditambah dengan lawannya min 9. Ini dikurangi lagi ditambah lawannya 6 yaitu negatif 6. Ya. Ditambah negatif 3 ya. 8 ditambah negatif 9 itu berapa? Negatif 1 ya. Terus saya tulis lagi, ini tambah ini negatif 1, terus kalau negatif 6 ditambah negatif 3 itu negatif berapa? Negatif 9 sama dengan negatif 1 ini sama dengan negatif 1 pengurangan jadikan penjumlahan ya, tambah negatif 9. Negatif 1 tambah negatif 9 adalah negatif 10. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Perhatikan, seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut.
Kalau ini kita gambarkan ini ya, ini ya, yang ini batasnya ini laut gitu ya, ini laut. Ikannya di sini meloncat 4 meter ini ya, 4 meter. Meloncat. Kemudian kembali menyelam sampai 9 meter ya, 9 meter. 9 meter ini. Pertanyaan yang A, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam. Karena kedalaman menyelam itu 9 dan meloncatnya itu 4, ya tinggal kita 9, karena ternyata selisih 9 dikurangi 4 itu aja, itu 5 meter. Ini untuk yang A ya. Sekarang yang B, berapakah jarak antara ketinggian ikan meloncat dengan kedalaman ikan kembali menyelam ke dalam laut? Sekarang untuk yang B, perhatikan. Ketinggian meloncat itu 4 meter ya, di atas permukaan laut. Ini ya. Sedangkan menyelamnya 9 di bawah permukaan laut. Nah, kalau di bawah permukaan laut itu kan negatif ya, kita gambarkan negatif. Berarti negatif 9. Berarti kita menghitung jarak dari 4 ke negatif 9. Sama saja kita mengerjakan soal 4 dikurangi negatif 9. Nah, ini sama dengan 4 negatif jadikan penjumlahan dengan lawannya ya. Lawannya negatif 9 adalah 9. 4 tambah 9 adalah 13. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan beberapa contoh soal, nanti untuk akhir pertemuan ini coba latihan soal ini. Seperti biasanya kamu kerjakan di kertas, kemudian kasih nama kertasnya, jangan lupa ya. Kemudian jawaban kalian kirim lewat WA atau Google Classroom. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.